Siang semuanya, selamat datang di kelas tutor fisika ya. Perkenalkan, nama saya Budi Priyonggo. Kalian bisa manggil saya eh, Pak Budi. Saya dari Departemen Teknik Biosistem, JTPH ya. Gitu. Nah, di sini saya sebagai dosen tutor kalian yang akan nemenin kalian untuk mempelajari soal-soal fisika yang sudah diberikan di kuliah ya gitu. Jadi nanti kita ada beberapa soal kita bahas bersama, kita kerjakan bersama gitu. Soalnya sudah diupload sama yang kelas B ya kemarin di Google Classroom. Harapannya kalian sudah masuk ke Google Classroom semua. Gitu. Silahkan boleh dibuka atau yang sudah dicetak soalnya boleh dibuka sambil saya tampilin soalnya. Ntar. Itu telat ya. Ya, kalau boleh nanti mic-nya di mute ya. Jadi biar suara saya terdengar. Kasihan yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Silakan kita mulai saja. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa soal. Kita bahas satu-satu soal yang sudah di-upload di Google Classroom. Baik, yang pertama. Posisi suatu benda dinyatakan dengan R sama dengan 2TI, 3T plus T kuadrat J. Nah, ini kan berarti dia bentuk vektor, posisinya bentuk vektor. I itu melambangkan sumbu apa? Silakan boleh dijawab. I sumbu X. J berarti sumbu, kalau J sumbu Y. Oke, berarti udah diajarin ya di kuliahnya. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah tentukan posisi benda pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 10. R itu kan melambangkan posisi kan, berarti kita tinggal substitusikan saja. Kalau misalkan kita mau yang T sama dengan 1, ya T-nya diganti sama 1 gitu. 2 kali 1 I, 3 kali 1 ditambah 1 kuadrat J. 2 kali 1, 2 kan? 3 tambah 1 dikuadratin, 4J. I sama J nggak bisa ditambah. Gitu. Berarti ini adalah hasil akhir dari posisi pada detik ke-1. Gitu. Paham? Sampai sini ngerti? Masih cetek ya? Masih cetek. Masih gampang. Oke. Masih gampang. Terus T10. Berarti kalau T10, T-nya diganti 10 gitu kan. 2T, 3T plus T kuadrat. Berarti 20 plus 30 tambah 100. Ini kan 20I ya kan. 30 tambah 100. 130. I sama J. Nggak bisa disatukan. Berarti seperti ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Tidak, oke. Ini masih gampang. Kemudian yang B, tentukan perpindahan benda selama selang waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 10. Perpindahan, definisi perpindahan ada yang bisa membantu? Perpindahan itu apa? Coba gali perpindahan apa gali? Jarak tempuhnya apa gimana? Maksud kamu jarak yang dilalui benda bergerak dari titik awal ke titik akhir atau gimana? Atau perbedaan? Oke, perpindahannya perubahan posisinya ya. Oke, betul. Jadi bukan lintasannya. Jadi kalau misalkan kita mengelilingi lapangan bentuk lingkaran dari titik A kembali ke titik A, perpindahannya berapa? Ya, betul. Berarti bisa dikatakan tidak berpindah gitu, ya kan?
Gitu ya. Berarti perpindahan itu adalah yang kita amati adalah posisi awal dan posisi akhir. Oke, berarti kan di sini dia bilang T1 dan T10. Berarti ya sudah tinggal perpindahan dari yang 10 dikurangin yang 1. 20i plus 130j dikurangin 2i plus 4j. Ingat, dalam operasi vektor itu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu yang memiliki ininya sama ya, I sama I, J sama J. Berarti 20 kurangin 2, 130 kurangin 4, 12, 126J. Artinya perpindahan benda selama selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 itu adalah ini. Gitu ya. 18I plus 126J. Jelas? Jelas ya. Ngerti ya? Ada yang mau tanyakan? Jelas. Oke, boleh. Oke, kayak gimana? Oke. Padahal nggak putus. Oke, saya mungkin jaringannya. Tapi yang lain jelas. Oke. Silakan boleh dicatat dulu jawabannya. Ya, boleh dicatat dulu. Kalian sambil nyatet kan? Apa nyatetnya nanti aja? Iya apa nih? Iya apa? Nyatet. Oke. Silakan catat dulu. Sambil kalau tadi saya ada salah hitung kan bisa langsung ke koreksi ya. Pak, ini salah gitu. Kalau salah kasih tahu. Ini masih level apa? Masih gampang lah, masih gampang. Ini apa? Ada yang cek. Oke. Udah. Oh iya, kemarin saya baca di grup kita, ada yang nggak tahu kenapa di atasnya I ada tanda kayak segitiga itu. Itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Kemarin saya baca loh, saya ada di dalam situ loh. Jadi saya lihat, oh kalian kok belum tahu? Ada yang tahu kenapa itu ada tanda apa tulisan Cina ya? Kayaknya itu kalau itu kayaknya komputernya nggak ada fontnya. Itu artinya dia itu adalah vektor. Biasanya sih di atasnya dikasih tanda panah. Gitu. Mungkin karena di komputernya nggak ada tanda panahnya, jadi dia pakai tanda segitiga kayak gitu. Tanda kayak atap gitu ya, yang kemarin. Itu ya, itu artinya dia bentuk vektor. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Halo? Udah? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Gambarlah kurva lintasan benda antara T0 sampai T5. Berarti kita harus menggambar, ya kan? Kalian bisa buat perhitungannya, atau nanti kalau saya menggunakan Excel sih. Kalau kalian bisa manual juga boleh. Nanti di sini ada waktu dari 0 sampai 5. Misalnya kita selang 1 detik ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini di soal ini nggak dikasih penjelasan. Yang kurva yang dia maksud itu kurva apa? Apakah sumbu X dengan sumbu Y atau waktu dengan dengan posisi gitu. Misalkan kita buat dua-duanya aja. Kan tadi X-nya adalah 2TI,
Y-nya adalah 3T plus T kuadrat J. Tinggal kita masukin aja. Kalau 0, 0. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Gitu kan. Kalau yang ini masukin 0. Ganti 0 semua. 0. Ganti 1. 4. Ganti 2. Gitu kan. Udah dapet nih sumbu X dan sumbu Y. Kalau untuk mencari resultan, mencari R, mencari besar, itu caranya adalah X dikuadratin ditambah Y dikuadratin kemudian diakarin. Di sini ada suara saya hilang. Halo, ada? Sebentar, saya ganti device aja kali ya. Jadi kalau mau mencari panjang vektor itu gimana caranya? Metodenya ada berapa? Ada yang tahu? Di kuliah udah diajarin. Coba. Ada? Suaranya nggak kedengeran. Bentar ya. Oh, Pak, suaranya. Sudah ada suara saya? Halo? Ada? Oh, ini ke-mute. Halo? Ada? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Ada, Pak, ada. Oke. Jelas, Pak. Ada, Pak. Tadi nggak jelas ya? Kayaknya tadi karena pakai Bluetooth. Oke lah, saya matiin aja Bluetoothnya. Baik, untuk penjumlahan vektor itu ada berapa metode? Ada yang tahu? Di kuliah kayaknya udah diajarin. Siapa yang mau jawab? Ardian? Siapa? Ya, penjumlahan vektor itu ada metode apa aja? Kurang tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Di Lupa, kuliah? izin menjawab. Ya, Fredo, silakan Fredo. Gimana Fredo? Ada 3 bukan, Pak? Ya, apa aja Fredo? 1. Metode jenjar-genjang. Ya, betul. Yang kedua, metode poligon. Yes. Yang ketiga, metode kosinus. Ya, metode analisis. Ya, betul. Ada 3 ya, 3 metodenya ya. Nah, di sini kan kita mau mencari besar vektor. Kalau untuk mencari besar vektor, berarti gimana caranya? Yaitu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian diakarin. Ini kita kasih lambang R. Berarti nanti kan kita cari X-nya, cari Y-nya, dikuadratin masing-masing, kita jumlahkan terus diakarin. Gitu. Misalkan ini 2 kuadrat, 4 kuadrat, jumlahin, diakarin hasilnya sekian. Gitu. Jadi nanti kita buat kurva antara sumbu X dan sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y nanti sama yang T sama R gitu. Oke ya, kita kan udah dapet datanya nih, kita plotin ke grafik. Grafik mana? Nah, misalkan ini sumbu X dan sumbu Y. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan. Nanti kalian coba di rumah ya, pakai kalau ada misalkan milimeter blok lebih bagus. Kalau nggak ada ya pakai penggaris aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti ini dicatat tapi digambar ya. Plot sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan sumbu X-nya 0, Y-nya 0, 2, 4, 4, 10, 6, 18, 8, 28, 10, 40 gitu ya. Kemudian yang grafik yang kedua antara T dan R, waktu dan perpindahan dan posisinya gitu kan. 0, 0. Waktu 1 berapa? 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ini salah satu contoh memplotkan perpindahan dengan waktu sama sumbu X dan sumbu Y gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Masih belum paham, Pak. Masih belum paham. Jadi kita cari
X-nya setiap detiknya berapa gitu kan. Pertama kita cari X per detiknya berapa. Setiap detiknya. Kan tadi dia minta gambarkan kurva lintasan benda antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 sekon. Gitu kan. Berarti kan kita setiap detiknya itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kemudian kita cari kalau di 0 X-nya di titik mana gitu kan. 0. Kalau detik ke 0 Y-nya di titik mana? 0. Kemudian kalau di detik ke 1 X-nya ada di titik mana? Sumbu X-nya 2. Y-nya ada di mana? 4 gitu. Ngerti? Halo? Nanti Pak. Ngerti? Nanti Pak. Ngerti ya? Ngerti Pak, dikit Pak. Nah, terus kalau 3 gimana? 3 kan berarti masukin ke fungsi ini dong. 2 kali 3. 6. Terus Iya. yang sumbu Y-nya masukin ke 6. fungsi ini, ya kan? 3 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Gitu kan? 9 tambah 9. 18. Gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Dapetin angka-angka ini dari mana tahu ya? Oke. Ya Pak. Paham, Ya, Pak. Pak. Ya. Tahu, Pak. Oke, terus untuk mencari R itu kan tadi posisi, besar posisinya ya, jarak dari 0 ke dia itunya berapa, ke titik saat waktu itu adalah dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian diakarin gitu. Jadi nanti 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, 0, akar dari 0 berapa? 0 gitu. Sorry yang ini ya, 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 14 tambah 16, berapa? 20 ya kan? Akar dari 20 berapa? Sekitar 4,5 gitu. Yang ini juga sama, 4 dikuadratin 16, 10 dikuadratin 100 gitu. Dapat R-nya segini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ngerti? Untuk mencari nilainya. Ngerti, Pak. Oke, nah nanti Paham Pak, paham. Oke, lanjut ya. Nanti kita Siap. plotkan ke grafiknya. Ada 2 grafik karena di soalnya nggak dikasih tahu yang dia maksud itu apa gitu. Gambar kurva lintasan benda antara T sampai 5 detik. Maksud dia kurvanya kurva apa? Kurva perpindahan kah? Atau kurva titik X dan Y gitu. Kalau nanti misalkan si dosennya ngasih soal kurva titik X dan Y, berarti kita ambil gambarnya yang X dan Y. Kalau dosennya minta, nanti dosen yang kuliah ya, ujiannya dari dosen kuliah misalkan, dia mintanya kurva T dan perpindahan, berarti yang T sama R gitu. Kita gambar dua-duanya aja biar aman. Ya kan? Kita udah punya datanya nih. Ini, tinggal kita plotkan ke diagram Kartesius gitu. Ya. Sini bisa kan? Kalian gambar grafik bisa kan? Bisa Pak. Bisa, oke. Misalkan Bisa, 0, Pak. 0 berapa gitu kan. Tadi misalkan 10, 10 tuh berapa? 40 gitu. Ini saya gambarnya pakai Excel ya. Nanti kalian coba gambar pakai penggaris dan alat tulis aja biasa gitu. Kita plotin kayak gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya, ngerti? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada nggak? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, ini masih gampang. Lanjut ke soal nomor 2. Berapakah kecepatan rata-rata antara 0 sampai T5 detik? Posisi benda. Ada posisi, ada yang ditanya kecepatan rata-rata. Oke, saya mau nanya nih, di kuliah harusnya sudah diajarkan. Ada yang tahu bedanya kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba Fitra, ada Fitra? Fitra Ramadana. Nah, apa Fit bedanya? Halo, mana ya Fitra? Jaringannya hilang. Oke, Fitra, gimana Fit? Bedanya kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata? Mic-nya error. Oke. Christina,
Christina Wulandari, ada? Atau ada yang bisa menjawab? Bedanya kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata. Izin Pak, izin menjawab boleh Pak? Oke, siapa nih? Silakan. Oh, Fredo, ayo. Gimana Fredo? Saya Pak. Ya. Tadi siapa yang mau jawab? Fredo apa bukan? Hafid. Tadi kayaknya ada Pak. Oh, Hafid ya. Ayo. Tapi nggak apa-apa ding. Silakan Hafid. Izin Pak menjawab. Ya, kalau perbedaan kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata adalah, nah kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada titik tertentu, sedangkan jika kecepatan rata-rata adalah jumlah dari titik A ke titik B secara kumulatif. Total jarak dibagi total waktu ya? Gitu maksud kamu? Bukan Pak. Oh, bukan. Kalau kecepatan rata-rata tuh dari titik A, kayak titik awal ke titik akhir. Sama jarak. Oke, betul ya. Jadi kalau kecepatan sesaat itu, ya betul. Makasih Hafid. Jadi kalau kecepatan sesaat itu, ya hanya sesaat itu saja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengendarai sepeda motor, ya kalian pernah bawa motor atau mobil, di situ ada yang namanya indikator sepeda motor. Itu masuknya kecepatan sesaat apa kecepatan rata-rata? Kecepatan sesaat Pak. Ayo, apa? Sesaat Pak. Sesaat ya. Kalian yang ukur saat itu kecepatannya berapa? Itu sebenarnya yang diukur kecepatan apa kelajuan. Nah, ini adalah gini bedanya kecepatan sama kelajuan. Yang apa Pak? Yang di speedometer itu kecepatan atau kelajuan? Kelajuan Pak. Iya, betul. Kelajuan Pak. Sama aja Pak. Kelajuan sama kecepatan beda apa sama? Sama. Beda Pak. Beda ya? Beda Pak, beda. Oke. Beda Pak. Oke, kita lanjutin yang ini ya. Jadi saya kadang sambil review biar kaliannya ingat ya. Gitu. Di sini ada sebuah benda bergerak melalui hubungan R. Berarti ini fungsi posisinya ya. Seperti ini. R 3i plus 5t kuadrat plus 10t pangkat 3 kosinus pi per 10 tj. Dia ada fungsinya berapa kecepatan rata-rata antara t sama dengan 0 sampai t sama dengan 5. Karena yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, berarti kita harus tahu posisi di 0-nya berapa dan posisi di 5-nya berapa. Gitu ya. Tadi kayak gitu kan. Kita langsung substitusikan saja. R saat T-nya 0. Masukin aja T-nya 0 gitu ke fungsi ini. 3i plus 5 kali 0 kuadrat ditambah 10 kali 0 pangkat 3. Ini ada J-nya sorry tadi. Cos pi per 10 kali 0. 5 kali 0 berapa? 0 kan? 0. 10 kali 0? 0. 0. Cos berapa nih? Cos 0 itu berapa? Cos 0? 1 Pak. 1. 0 kali 1? 1 Pak. 0 kali 1? 0. 0 Pak. 0. Berarti ini yang di kanan ini semua hasilnya 0 gitu kan? Tinggal 3i. Pada posisi T sama dengan 0, R-nya adalah 3i. Kemudian kita cari T sama dengan 5. Sudah sama seperti tadi, masukin T-nya 5. Ya. 5 dikuadratin. 25 kali 5. 125. Ya kan? Kosinus dari 10 per 5 itu setengah kan? Ya, betul ya. 10 per 5 itu 1 per 2. Setengah pi itu berapa derajat? 90 Pak. 90. Cos 90 itu berapa? 0 Pak. 0. Berarti suara apa ya? Berarti yang di cosnya 0 gitu kan? Tinggal 3i plus 125j. Oke, tadi yang dinamakan dengan kecepatan rata-rata itu adalah delta R per delta T. Jadi pada detik ke-5 dan detik ke-0 kita kurangi 3i plus 125J dikurangin 3i. 3i-nya kan habis.
Ingat ya, kalau misalkan vektor yang bisa dikurang atau ditambah, itu yang X buntutnya sama ya. Maksudnya yang IJK-nya sama. Kalau I sama I, J sama J. Ininya habis kan. 3 kurang 3, 0. Tinggal 125J per 5 kurangin 0. Maka V-nya adalah 25J. Gitu. Kalau ditanya berapa besarnya? Kalau berapa besarnya berarti kita cari besar dari V-nya. Rumusnya ini kan total sumbu X kuadrat ditambah yang sumbu Y kuadrat, kemudian diakarin. Kayak tadi 0 kuadrat plus 25 kuadrat. Oh sorry, ini hasilnya harusnya berapa? 5 atau 25? 25, Pak. Ah, ini berarti salah ya. Tolong dibenerin nanti kalian. Di catatan kalian ini berarti harusnya 25. 5. Ya. 25 itu, Pak. Iya, 25 dikuadratin berapa? 625. Akar dari 625 itu bukan 5, tapi 25. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, tidak. Tidak. Silakan boleh dicatat. Ya, tidak, Pak. Boleh dicatat. Kalau ada yang mau bertanya sambil nyatat, misalkan ada yang mau nanya, boleh ya. Karena kan kita waktunya 2 jam ya, lumayan. Ini kayaknya kita ngebahas beberapa soal aja deh. Gitu. Tapi kalian bisa. Daripada banyak, kalian bingung, mending sedikit bisa. Atau lebih baik banyak dan bisa. Gitu. Silakan kalau ada yang masih bingung. Sebenarnya ini kayak masih seperti pelajaran SMA lah ya. Masih sama. Iya, Pak. Ya kan di SMA kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ada, Pak. Iya, kelas 11. Masih mirip-mirip, belum terlalu susah. Mungkin minggu kedua, ketiga, keempat, nah baru gampang. Gitu. Gampang buat pusing ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Berarti mikir. Saya suka sama orang yang pusing loh. Berarti dia mikir. Gitu. Kalau nggak pusing berarti nggak mikir. Nggak juga ya, nggak juga. Nggak juga, Pak. Nggak juga. Kalau nggak pusing ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, antara Tapi kalau pusing terus, stres, Pak. Oh iya, makanya kalian Sabtu Minggu refreshing lah. Tapi pas waktu kuliah main-main, boleh Siap, main. Pak. Kuliah. Pak, izin bertanya. Oh ya silakan. Siapa? Muhammad Deva. Itu 0 kuadrat itu dari mana, Pak ya? 0 kuadrat. Ada. Ini rumusnya kan ini deh. 3i plus 5t kuadrat. 10t pangkat 3. Ditanya saat t sama dengan 0 dan t sama dengan 5. Artinya kita cari dulu yang 0 dan yang 5. Masukin t-nya sama dengan 0. Semua t di sini kita ganti sama 0. Gitu, Dev ya? Oke, Pak. Oke. Iya. Kasih. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi setelah belajar ini kalian ada perpindahan ya. Jangan tidak ada perpindahan. Ngerti maksud saya? Pak, izin bertanya, Oh Pak. ya, silakan. Siapa? Shirley. Kameranya nggak bisa dinyalain, Shirley. Iya, Pak, putus-putus suaranya, Oh, Pak. ya Kalau udah. Kenapa, Sher? yang X kuadrat itu dapat dari T-nya ya, Pak? X kuadrat. Yang mana? X kuadrat. Yang terakhir, Pak. Oh, ini maksudnya yang I dan J ini rumus mencari besar vektor. Di kuliah ada kan? Atau di SMA. Besar vektor itu adalah total sumbu X dikuadratin ditambah total sumbu Y dikuadratin. Ya kan? Nah, yang X itu adalah yang vektor satuannya itu adalah I. Itu sumbu X artinya. Kalau yang J itu adalah sumbu Y, gitu kan? Karena di sini X-nya kan nggak ada kan, adanya J doang. Ya kan? Si V-nya itu artinya X kuadratnya 0. Ini kali yang tadi ditanyakan sama Deva, bukan yang ini. Gitu ya. Karena X-nya kan nggak ada, adanya Y saja, berarti 25 kuadrat. Gitu. Oke? Oh iya. Iya, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi sebelum dilanjutkan.
lumayan udah bisa 2 tipe soal gitu kan. Kalian berarti ini udah di Lampung semua ya? Udah Pak. Udah, Pak. Saya sudah Udah Pak. Oke, yang belum Banyak yang sudah, Pak. yang sudah. Oke. Harusnya sih sudah. Karena kan nanti kayak ada praktikum kan harus ke sini. Kalau kalian belum di Lampung harus ngikutin prosedur kesehatan, karantina dulu 14 hari. Nanti nggak bisa ikut praktikum. Itu sih kalau yang belum. Praktikumnya emang kapan, Pak? Tergantung dari si ini ya, si pengadanya. Nggak tahu ini, karena saya nggak megang yang praktikum ya. Kalian coba tanya ke dosen kuliah ya. Dosen kuliah ya. Sebentar saya mau cari laptop dulu. Kita ada di PPLK ITERA. Waduh, gawat nih. Ya direkam ini boleh. Boleh tanya nggak itu X-nya tadi dari mana ya macet-macet nih? Bentar ya. Itu loh. Woi. Nyanyi terus kamu ya. Yang kata bapaknya tadi. Rumus itu. Kan hasilnya cuma 25 D. C-nya kan sama aja kayak Y. Ya X-nya kan nggak ada, makanya X-nya 0. Mencatatnya sudah? Sudah, Pak. Lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi idealnya nanti kan kami dari tutor kasih soal, ya kan? Idealnya itu kalian udah coba dulu, gitu. Sebelumnya udah dicoba, nanti kita bahas biar nyambung gitu maksudnya. Makanya kemarin soalnya udah dikasih lebih dahulu, biar kalian coba, gitu. Tapi ini pertama nggak apa-apa lah ya. Lanjut. Nah ini susah ini. Kalau nggak bisa susah. Kalau bisa gampang. Baik, diberikan 3. Belum bisa, Pak. Iya belum bisa. Tapi pernah belajar di SMA? Ada Pak pelajarannya Kayaknya ini, pernah Pak. sih, Pak. Ya, di matematika Pak. minat ya kalau nggak salah. Bukunya lupa ke bawah, Pak. Pernah tapi lupa Pak. Iya, di matematika minat kalau nggak salah dulu. Kelas 10 ya kalau nggak salah. Kalau yang IPA. Iya, Iya. kelas 10. Oke. Vektor kelas. Kelas 10 kalau IPA kalau nggak salah. Oke, kita recall lagi lah, ingat-ingat lagi. Ini ada vektor A, B, dan C. Vektornya 3 dimensi ya, IJK. Kemudian tanya A dot B cross C. Berarti kita selesaikan yang di dalamnya dulu ya. Untuk yang A, yang B, yang C. Nanti gimana? Oke, kita selesaikan yang A. Oh, ini langsung ketahuan jawabannya. Oke. A dot B cross C. Berarti kita harus selesaikan yang B cross C-nya dulu. Ya, B cross C. B cross C. Ini kan B, C. Untuk perkalian cross, ini kenapa saya buat seperti ini, tapi nanti kalau kalian lagi ujian nulisnya jangan begini ya. Nulisnya ke samping, terus lanjutin. Gitu ya. Saya buat seperti ini karena untuk pembelajaran. Astagfirullah. Oke, maaf.
Sinyalnya tiba-tiba Jangan. hilang. Sorry. Sinyalnya tiba-tiba hilang. Halo. Sebentar ya. Ini kenapa ini? Halo. Udah balik kah saya? Halo. Udah Pak. Oke. Sorry. Udah Pak. Oke. Apa ini? Direkam ini. Jaga omongan. Hati-hati ya. Ini saya rekam loh. Nanti saya masukin ke YouTube loh. Kalian semua ini. Iya, Pak. Tolong ya. Jaga sikap. Iya Pak. Nggak aneh-aneh, Pak. Ya, Gak aneh-aneh Pak. saya lanjutkan ya. Aman Pak. Oke. Ini. Sebentar. Baik Pak. Tadi nyampe mana terus? Oke. Sampai soal nomor 3, Pak. Iya, sebentar ya. Ini saya sudah ada kah? Oke, ini ya. Ya, sudah Pak. Oke, jadi tadi kan A dot B cross C, ya kan? A dot B cross C. B cross C-nya dulu kita kerjakan. Yang B cross C kita kerjakan. Untuk perkalian cross, kalau kalian masih ingat, itu dia akan bernilai 0 ketika sejenis. I sama I 0. J sama J 0. K sama K 0. Kalau yang nggak sejenis itu polanya gini. IJ jadinya IJ jadinya K. Atau kalau saya dulu bikinnya begini nih. Saya bikin huruf seperti ini, urutan. Kalau dia gerak ke kanan itu positif. Misalkan IJ hasilnya adalah K. Gitu. IJ hasilnya K. Kalau JK berarti hasilnya mana nih pointernya? JK hasilnya I. Gitu ya. Kalau IK ke kiri kan? Kalau kiri negatif berarti min J. Gitu ya. Dulu saya belajarnya gitu. Entah kalian belajar gimana, silakan disesuaikan. Nah, kita coba selesaikan dulu ya. Selesaikan yang cross-nya dulu karena ini yang ribet. Oke, min I dikali 2I. Min I dikali min 4J. Min I dikali K. Gitu. 4J kali 2I, 4J kali min 4J, 4J kali K. Dan seterusnya. Gitu ya, aljabar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. I dot I 0. J cross J tadi I cross I ya. J cross J 0, K cross K 0. Ini pasti 0, ya kan? Kemudian IJ hasilnya adalah K. Karena bergerak ke kanan berarti positif. Min 1 kali min 4. 4 dikali K. Berarti yang sini adalah 4K. Gitu ya. IK ke kiri kan. Hasilnya adalah min J. Min J dikali min 1 kali 1. Berarti min 1. Min 1 kali min J. Berarti plus J. Ngerti? Bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kalau kecepatan Bisa, Pak, bilang. bisa. Kalau kecepatan bilang. JI hasilnya adalah K. Tapi ke kiri. Min K. 4 kali 2. 8 kali min K. 8. Min 8K. Min 8K. Ya, oke. JJ 0 kan. Terus JK hasilnya adalah I. Positif. Min karena I. positif ya, ke kanan. Ya. Karena ke kanan positif. Kemudian 4 kali 1 berarti 4I. Gitu. KI hasilnya adalah J plus J. Min 3 kali 2, min 6. J. Gitu. Kemudian KJ
KJ mundur kan? Min I. Kita punya min I. Kemudian mana? KJ. Ini ya, sorry. Min 3 kali min 4 berapa? 2? 12. 12 dikali min I. Berarti min 12 I. Kakak 0. Udah kan dapat? Tinggal dijumlahkan yang sejenis. I sama I. I-nya 4 tambah min 12. Minus 8. J minus 6 tambah 1. Minus 5. K min 8 tambah 4. Minus 4. Berarti perhasil dari perkalian cross-nya adalah ini. Gitu. Ini namanya perkalian cross. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup, Pak. Cukup. Paham ya? Mudah-mudahan. Tidak, Pak. Lumayan paham, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kan karena soalnya adalah A dot hasil tadi crossnya kan. Nah, untuk perkalian dot itu adalah yang berbeda jenis hasilnya 0. Yang sejenis hasilnya 1 gitu. Kan harusnya kan kita ngerjainnya gini kan. Ini kali ini sama kayak yang di atas inilah. Kayak gini kan aljabar. Karena yang beda jenis itu hasilnya 0, jadi kita nggak usah kerjain. Tinggal kaliin aja yang sejenis. 1 dikali minus 8. Min 8. I kali I, 1. Berarti minus 8. 2 kali minus 5. Minus 10. J kali J, 1. Berarti minus 10. Min 3 kali min 4. Plus 12. K kali K, 1. Hasilnya 12. Maka min 8, min 10, plus 12 sama dengan minus 6. Bener ya? Minus 6. Gitu, ngerti? Jadi nanti kalau misalkan dia perkalian cross, hasilnya adalah bentuk vektor. Kalau perkalian dot, dia hasilnya bentuk skalar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan dicatat dulu. Ada yang mau bertanya? Yang masih lupa atau waktu SMA-nya gurunya nggak masuk gitu, jadi nggak ngerti. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, izin matiin kamera ya Pak ya. Ini sinyalnya susah jadi suaranya putus-putus di sini. Oke. Yang lain? Iya Pak, saya juga izin soalnya suaranya putus-putus, saya nggak ngerti dari tadi. Bapak ngomong apa? Yang sekarang masih bermasalah, nanti kan saya record ya. Nanti saya upload ke YouTube ya. Apa adanya loh. Pokoknya kalau kalian aneh-aneh, kerekam lah. Nah, Pak, akun YouTube-nya namanya apa, Pak? Nanti saya kasih di grup ya. Saya kasih di grup. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Silakan dicatat dulu. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya. Oh ya, siapa yang mau nanya ini? Ilham. Itu nolnya dapat dari mana ya, Pak? Ya, saya bingung. Nol yang mana, Ham? Banyak nolnya soalnya. Ya, kalau I dikali I. I dikali I, terus J dikali J, K dikali K itu, Pak. Itu emang aturannya seperti itu, Ham. Untuk aturan perkalian cross, ketika dia sejenis, hasilnya 0 gitu. Oh gitu ya, Pak. Iya. Makasih, kan, Pak ya. Sebenarnya kan ini kan min 2 kali 0, ya kan? Pasti 0 dong. Yang ini minus 16 kali 0, pasti 0. Makanya kalau yang sama itu 0 aja udah bikin gitu. Karena kan dikali 0. Jenis 0 Pak ya? Untuk perkalian cross, ya, yang X. Kalau dot, titik, itu malah yang sejenis yang ada nilainya. Gitu, Ham. Makasih, Pak. Oke. Ini baru berapa soal? 3. Oh iya. Berarti yang B kalian bisa dong. Apa mau nyoba? Ada yang mau mencoba? Yang B tadi apa ya?
Yang B ditambah, Pak. Ditambah tapi di cross apa di dot? Di dot diperkalikan dot, Pak. Oh, bisa ini gampang ya. Kalian coba apa? Kalau penjumlahan itu, Pak, seperti metode aljabar biasa atau kayak gimana, Pak? Kalau penjumlahan itu yang bisa dijumlahkan yang jenisnya sama. Maksudnya yang I sama I, J sama J, K sama K. Gitu. Kayak aljabar biasa, iya bener. Aljabar. Kayak aljabar biasa kan, Pak? Iya, betul. Saya coba. Oke, silakan coba. Nanti kita samain, bener apa enggak ya? Nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian cobanya pas sudah dapat soal ya. Misalkan kita nanti ngasih soalnya hari... kalian kuliahnya hari apa sih? Halo? Kuliahnya hari Senin? Senin. Oke, misalkan saya dapat soalnya hari Selasa. Nanti saya langsung upload aja gitu. Soalnya doang. Jadi kalian coba dulu gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita jelasin langsung bareng-bareng gini, takutnya banyak soal yang gak kebahas gitu. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalian coba, nanti Pak ini saya udah bisa nggak usah dibahas, kita loncat gitu. Kan makin lama nanti kan kalian makin pinter ya. Maksudnya makin mahir gitu kan. Amin. Amin. Iya. Amin. Prinsipnya harus ada perpindahan ya. Harus ada perubahan. Sedikit nggak masalah, yang penting berpindah. Gitu. Sudahkah? Dikit lagi, Pak. Bentar, Pak, dikit lagi, Pak. Oke. Nanti untuk penulisan ketika ujian, kalau misalnya dia ujian tertulis, yang perkalian itu jangan nulis kayak yang saya. Nanti dosennya marah. Itu hanya mempermudah kalian untuk memahami saja. Nulisnya ke samping aja. Gitu. Tambahin. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa Irsyad? Kapan ya beda penggunaan perkalian dot sama perkalian sila ini, Pak? Nah, Cross ini, Pak. bedanya adalah ketika kita ingin cari pertanyaannya dia maunya apa gitu. Kalau misalkan dia maunya nilai skalar, berarti kita pakai perkalian dot. Kalau dia maunya nilai vektor, berarti dia pakai perkalian cross. Kalau di fisika gitu. Ada yang namanya besaran vektor, ada yang namanya besaran skalar. Nah itu, dot itu biasanya digunakan untuk yang skalar. Karena namanya dia juga perkalian skalar. Gitu. Gitu Irsyad. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sudah. Kita lanjutkan yang B. Yang B ada yang sudah mengerjakan? Berhasilkah? Ini langsung jawabannya keluar soalnya. Hasilnya 7 bukan, Pak? 7. Oke, kita lihat. Betul. Ya, betul ya. Oke, udah bisa berarti. Jadi, oke. Kan yang ininya kita jumlahkan dulu ya. B sama C-nya kita tambah. Kalau tambah itu berarti langsung jumlah saja. I sama I, J sama J, K sama K. Min 1 tambah 2. 1. 4 ditambah minus 4. 0. Minus 3 ditambah 1. 2. Habis itu kita dotin. A dot hasil dari ini kan. 1 dot 1, 1. 2 dot 0. 0 min 3 dot min 2 6. Kita jumlahkan sama dengan 7. Salah ya. Yang C bisa. Kalau C depannya cross. Oke. Masih mau berjuang atau langsung kita bahas? Ya, kalian coba berjuang dulu lah. Terserah, jangan yang cross nanti, Pak. Bahas dulu aja ya, langsung ya. Karena kan prinsipnya sama ya, biar cepat.
Waktunya Iya, yaudah nggak apa-apa. 20 menit lagi, 28 menit. Sama, kita jumlahkan dulu kan tadi kita udah dapet nih jumlahnya. Enak kan? 1, 0, min 2. Baru kita cross dengan aturan main yang tadi. Iya, Pak. I cross I cross 0, I cross min 2K, dan seterusnya. Gitu ya. I cross I, 0. Apapun dikali 0, 0 kan? Ya. I cross K. Tadi apa I cross K? Udah, itu nggak, ini ada bantuannya. Loh, nggak ada. Nah, IK min J. 1 min J. kali min 2. Min 2 kan? Min 2 kali min J. Plus J. Iya. Coba. Kemudian JI min K. Ke kiri kan? K. Min K. Min 2 kali 1. 2 kali min K. Min 2. Jadi Min 2. yang tengah 0. JK. JK hasilnya adalah plus I. I. 2 kali min 2 min 4. Berarti min 4 I. Gitu. KI plus J min 3 kali 1. Ini siapa ya? Tolong dong. Siapa? Suara apa tadi? Oke, lanjut ya. Masih ada. Irsat kayaknya. Irsat, tolong mic-nya dimatikan dulu. Oke. Nah, nyalainnya ketika pas ngomong aja ya. Nah, berarti tadi kan KI plus J min 3 kali 1 min 3 J. Ini 0. Karena kakak 0 kan? Ini 0. Tinggal cari tuh yang I min 4I, yang J 2 tambah min 3. Min 1, yang K min 2. Hasilnya adalah ini. Min 4I, min J, plus K. Gitu. Oke? Jelas? Silakan dicatat. Atau sudah? Boleh dicatat. Jaringan saya kurang. Yang lain jelaskan ya? Atau nggak jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Mungkin Samsi kali. Jelas, Pak. Yang ini jaringannya. Pahami, Pak. Ya. Oke. Ada yang mau sambil nyatat? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini soal nomor 3. Pak. Ya, silakan. Siapa? Mau tanya Pak, ini boleh diulangi lagi Pak? Ini pengertian IJK yang di bawah kanan itu. Oke. Soalnya tadi mati. Kalau misalkan I cross J, ini kan I cross J, hasilnya adalah setelahnya K. Kalau dia ke kanan, maksudnya dari kiri ke kanan, itu positif aturan mainnya. Ini sebenarnya nggak ada di buku sih, cuman ini kan saya nemuin kayak gitu. Kemudian kalau K, kalau dari kanan ke kiri atau geraknya ke kiri, itu hasilnya negatif. Misalkan KJ, kan I kan setelahnya, KJ I, tapi ke kiri berarti min I, gitu. Ngerti? Jelas ya, Yusri? Ngerti Pak. Gitu. Makasih, Sebenarnya itu ada kayak harus kenapa gitunya ada. Gitu. Cuman ini biar mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal seperti itu, gitu maksudnya. Oke, ada lagi? Sudah menulisnya? Bentar Pak, dikit lagi Pak. Oke.
Pak, Yes. izin matiin kamera, Pak. Udah suara Bapak udah ngelak-ngelak. Oke, silakan. Udah Pak, lanjut Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4. Wih, langsung ketahuan jawabannya. Oke, nomor 4. Jika panjang landasan di bandar udara adalah 2 km, sedangkan laju awal pesawat ketika menyentuh ujung landasan 250 km per jam dan diinginkan pesawat berhenti 80% dari panjang landasan. Berapakah perlambatan rata-rata yang dialami pesawat? Berapakah nilai perlambatan ini dinyatakan dalam G, percepatan gravitasi. Baik, kita dapat informasi tadi panjang landasan udaranya adalah 2 km. Dari kecepatan 250 km per jam, si pesawat tadi harus berhenti setelah menempuh panjang 80% dari panjang landasan. Artinya panjang lintasan dia dari 250 km sampai berhenti adalah 80% dari 2 km. Gitu kan? 2 km itu kan 2000 meter ya. Berarti 80% kali 2000. Berarti artinya dari kecepatan 250 km per jam, dia akan berhenti setelah menempuh jarak 1600 meter. Gitu. Kita dapat informasi ini. Nah, ini namanya gerak apa nih? Ada yang tahu? Gerak apa? Kejadian seperti ini namanya gerak lurus berubah diperlambat, Pak. Berubah beraturan diperlambat. Betul. Dia adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gitu. Oke, kita dapat informasi kecepatan. Karena satuannya dalam kilometer per jam, kita rubah ke dalam meter per detik, gitu kan. Ini sebenarnya sih kalian harusnya udah tahu kalau dari kilometer per jam biar jadi meter per detik harus dikali berapa. Saya uraikan aja biar ingat. Kilometernya kan mau kita hilangin, berarti harus 1 kilometer itu berapa meter, gitu kan. Jamnya mau kita hilangin, 1 jam itu berapa detik. Kilometernya hilang, jamnya hilang, tinggal meter per detik dikali angka ini, gitu kan. Berikan 250 kali 1000 bagi 3600 atau 2500 per 36 meter per detik. Ini kecepatan awal saat dia menyentuh ujung landasan. Berarti karena harus berhenti, kecepatan akhirnya sama dengan berapa? Berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Gitu kan? Kita punya S, punya V0, punya VT. Mau cari apa? A. Berarti rumus yang dipakai yang mana? Ada yang tahu? Dua S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. 2S sama dengan VT kuadrat dikurangin V0 kuadrat atau ditambah. Oke, betul rumus yang itu ya. Atau saya nulisnya saya begini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangin 2AS. Kenapa dikurangin? Karena judulnya adalah diperlambat. Ya, tinggal substitusi. Kecepatan akhirnya berapa? 0. Kecepatan awalnya 2500 per 36. A-nya kita cari, S-nya berapa? 1600 gitu. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal hitung aja nih. Negatif hijrah ke kiri, jadi positif. Benar ya? Berarti A-nya sama dengan 2500 dikali 2500 dibagi 36 kali 36 dikali 3200. Ada yang megang kalkulator? Coba dihitung sama nggak segini? Yang sebelahnya megang kalkulator, coba dihitung. Bener nggak? Takut saya salah hitung. Coba dibantu. Tadi hasilnya 1,5074.
Bener nggak segitu? Ada yang lagi berhitung? Lagi gitu, Pak. Ya, coba. Bener nggak? Udah? Ada yang hitung berapa jawabannya? Ya sama, Pak. Sama, oke, benar. Ini adalah pertanyaan soal A. Yang B, berapakah nilai perlambatan ini dinyatakan dalam gravitasi? Ya sudah, A-nya dalam gravitasi. Percepatan gravitasi itu berapa? Yang kita ketahui lah ya. Rata-ratanya berapa? 9,8 meter per kuadrat, Pak. Berapa gitu kan ya? Ya udah tinggal ini aja dibagi 9,8. Dapat 0,1536 G gitu. Maksudnya percepatannya adalah sekian dari gravitasi gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Kalau menurut saya sih jelas. Kalau ada yang nggak jelas silakan boleh ditanyakan. Ada sambil dicatat. Izin off cam. Ya, silakan Alfarisi. Maaf Pak, izin off kamera Pak. Ya, Aziza, silakan. Tadi putus-putus. Oke. Kayaknya kalau lama-lama gitu ya. Laptop saya juga udah panas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, lanjut ya. Sudahkah nyatetnya? Oke, lanjut ya. Diem berarti udah. Lanjut. Nomor 5. Nah, ini mungkin agak sedikit kompleks. Oke, ini tadi pesawat, sekarang kita main ke kereta api. Sebuah kereta api sedang bergerak dengan laju konstan. Artinya apa kalau laju konstan? GL tetap, Pak. GLB, ya kan? Gerak lurus beraturan. Kereta ini menempuh jarak 6 km selama 5 menit. Berarti 6 km dan 5 menit ini dia posisinya adalah GLB. Lalu dipercepat. Dia berubah jadi GLBB dengan percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat selama 10 menit. Berarti 5 menit pertama GLB, 10 menit kemudian GLBB. Selanjutnya kereta mengalami perlambatan. Ini juga GLBB sampai berhenti di stasiun berikutnya. Tentukan jarak total yang ditempuh kereta api selama perjalanan tersebut. Laju rata-rata kereta api selama perjalanan itu. Oke. Tadi kondisi pertama dia adalah GLB, 5 menit pertama. Jaraknya 6 kilo, waktunya 5 menit. Berarti kecepatannya berapa? Karena GLB tinggal S dibagi T. 6.000 bagi 300. 20 meter per sekon. Nah, si 20 meter per sekon ini menjadi kecepatan awal dari dipercepatnya dari si GLBB ini. Ini menjadi kecepatan awal dari GLBB pada kondisi 10 menit selanjutnya. Berarti A-nya 0,02, T-nya 10 menit atau 600 detik. Kita bisa dapat informasi kecepatan akhir dan jarak tempuhnya gitu. Kan VT sama dengan V0 plus A kali T. Kenapa ditambah? Karena dia dipercepat. Gitu. Dipercepat. Makanya ditambah. Masukin aja angkanya. A-nya 20, V0-nya 20, A-nya 0,02, T-nya 600. Berarti 20 ditambah 0,02 kali 600. 2 kali 6, 12. 20 tambah 12, 30 meter per sekon. Ini kecepatan di akhir pada kondisi dipercepat. Di puncaknya itu paling tinggi adalah 32 meter per sekon. Kemudian berapa jauh dia menempuh jarak? Kita menggunakan rumus yang ini. Gitu kan. S sama dengan V0
V0. Bener nggak ini rumusnya? Kayaknya salah deh. V0 T nggak, Pak? Hah? Iya Pak, sama Pak. V0 T ya, Pak? V0 T. V0 T V0T, ya? Pak. V0 T. Berarti ini angkanya V0T, salah Pak. nih. Ini angkanya salah berarti. Berapa nih harusnya? 20 kali T-nya adalah 600. 600. Iya, ini kok ada suara lagi ya? Oke, berarti ini nanti dibenerin ya. Berarti 200 kali 600 ditambah ini. Berapa tuh jadinya? Coba dibantu dihitung. Sorry, 20 kali 600 berapa? 1.200. 1.200, Pak. 12.000 ya kan? Ditambah berapa nih? Duanya kan dicoret. 3.600. Ya, 12.000 tambah 3.600 berapa tuh? 3.600. Ya, 3.600. 15.600, Pak. 15.600. Ini saya ganti ya. 15.600. Oke, ini harusnya ada VT. Oke. 20 dikali 600. Oke, berarti S-nya adalah 15.600. Oke, ya kan? Kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, nanti ini ada yang dibenerin lagi ya. Kondisi yang ketiga adalah perlambatan, gitu kan. Dengan perlambatannya dikasih tahu, diperlambat sampai berhenti. Berarti di sini kecepatan awalnya yang mana? Kecepatannya adalah yang kecepatan akhir dari kondisi yang dipercepat, yaitu 32 meter per second. Kecepatan akhirnya berapa? Karena berhenti berarti 0. Vt sama dengan V0 min A kali T. Berarti 0 sama dengan 32 kurangin 0,25 kali T. Maka 0,25 T sama dengan 32. Artinya T-nya sama dengan 128. 0,25 itu berapa? 1 per berapa? Ada yang tahu? 1 per 5, Pak. 1/4. 1/4. 1/4, Pak. 1/5 ya. Berarti kan 1/4 T sama dengan 32. Berarti T-nya adalah 32 dikali 4. Gitu ya. 32 kali 4 berapa? Iya, Pak. Berapa? 32 kali 4? Iya, betul. 128. 28. Dapat nih informasinya. Kemudian kita cari S-nya, gitu kan? Dengan rumus yang sama. Kenapa negatif? Karena dia diperlambat. Diperlambat. Oke, 32 kuadrat dikurangin 2 kali 1/4 S. Berarti setengah S sama dengan 32 dikuadratin berapa? 1024. 1024 dikali 2, 2084. Bener ya? 2048 ya harusnya ya. Bener gak? 1024 kali 2. Iya, Pak. Iya, Pak. 2048. Iya, Pak, 2048. Oke. Bener ya. Oke, berarti ininya tadi berapa? 15.600 ditambah 2048. Berapa tuh? Coba dibantu dihitung. 6.000 ditambah 15.600 ditambah 2048. 23.648. 23.648. Oke. Berarti ini yang kecepatan rata-ratanya adalah 23.648 dibagi waktu totalnya 300
tambah 600 tambah 128. Berapa tuh? 900 tambah 128. 1028 ya? Bener? Iya Pak, 1028. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah berapa tuh? 23,048 dibagi 1028. Berapa? 23,003. 004 lah ya. 004. Iya, Pak. Oke, berarti kecepatan rata-ratanya adalah ini. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian selesaikan step by step aja, biar nggak bingung. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sambil ditulis. Sebentar lagi ya, masih ada 3 soal lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada. Oke. Lanjut ya. Kalian lagi nulis ya? Lagi nulis kah? Di foto aja, Pak. Oke, di foto. Oke, saya lanjut. Oke, lanjut. Nanti juga lihat di YouTube sih. Nomor 6. Sebuah benda bergerak dengan persamaan V 3T kuadrat plus 5T minus 10. Tentukan kecepatan benda saat detik ke-5, percepatan benda saat detik ke-5, perpindahan yang ditempuh benda 5 detik pertama, percepatan rata-rata 5 detik, kecepatan rata-rata 5 detik pertama. Berarti A dan B itu adalah kecepatan dan percepatan sesaat. Ya, betul? Oke, karena di sini adalah fungsi kecepatan, maka kecepatan sesaatnya tinggal kita substitusikan saja. Dia mintanya detik ke berapa. Di sini dia minta detik ke-5, berarti tinggal masukin aja T-nya diganti sama 5. 3T kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 5 kali T berarti 5 kali 5 kurangin 10. 3 kali 25 75 ditambah 25 100 dikurangin 10 90. Gitu ya? 10. Oke, selanjutnya ada percepatan. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Di SMA kalian sudah belajar turunan? Sudah ya. Sudah, Pak. Kecuali gurunya nggak masuk atau kaliannya nggak masuk. Berarti ini kita turunin ya. Dispen saya, Pak. Oh, dispen ya. Anak OSIS ya. Kita turunin fungsinya ya. 3T kuadrat plus 5T kurangin 10. Berarti 3T kuadrat kalau diturunin jadi 6T. Kenapa 6T? Kenapa? Ayo. 3 dikali 2 kan kali 3. Karena diturunin. Oh ya, masih ingat. Alhamdulillah. Oke, benar ya. Jadi 6T plus 5. Percepatan saat detik ke-5. Berarti T-nya diganti 5. 6 kali 5 tambah 5. 30 tambah 5. 35. Meter per second kuadrat. Karena dia percepatan. Oke. B selesai. C. Perpindahan yang ditempuh benda 5 detik pertama. Berarti dari detik ke-0 sampai detik ke-5. 5. Kita cari dulu S-nya. Rumus S-nya seperti apa? Untuk mencari rumus S, kalau dari V ke A kan diturunin. Kalau dari V ke S atau ke R itu diintegral. Tapi kita butuh V0. V0 kita substitusikan saja. T-nya dengan 0. Ganti 0, ternyata V0-nya adalah minus 10 meter per second. Kemudian
ditambah integral dari V dt. Berarti minus 10 plus integral dari ini terhadap T. Integral ingat lagi ya, kalau integral pangkatnya ditambah. Berarti ini berapa nih? 3T kuadrat. Berarti integralnya adalah T pangkat 3, 3T pangkat 3 per 3 atau T pangkat 3. 5T, 5T pangkat 2 per 2. Min 10, min 10T. Ini saya pindahin ke belakang, biar cakep. Oke, berarti jadi T pangkat 3, 5 per 2 T kuadrat, min 10T, min 10. Ini adalah fungsi posisinya. Gitu kan? Nah, kita cari saat 0. Berarti saat 0 berapa? Minus 10 meter. Saat T-nya 5, masukin ini 5-nya. 5 pangkat 3, 125 ditambah 5 pangkat 3 per 2, 125 bagi 2 dikurangin 50, kurangin 10. 125 ditambah berapa nih? 125 bagi 2 berapa? 62,5 ya? Dikurangin 60. Berarti 127,5. Perpindahan yang ditempuh. Berarti kan delta S. S saat detik ke-5 dikurangin S saat detik ke-0. Maka perpindahannya adalah 137,5 meter. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanyakan? Halo? Jelas? Jelas. Jelas. Lanjut pertanyaannya Jelas, B. Kecepatan rata-rata. Kan tadi jaraknya udah dapet kan delta S-nya. Dibagi waktu. 5 kurangin 0. Dapat 27,5. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Kayaknya udah mulai lelah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulai agak pusing? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, bagus. Mikir berarti. Alhamdulillah. Pak nanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa nih? Tanya. Ini Ya, Pak, ya. mau nanya. Siapa dulu nih? Cynthia, Ilham. Gantian. Saya masih bingung yang integral tadi gimana, Pak? Integral. Kalau Cynthia, udah si Cynthia. Cynthia juga sama. Ini Pak, depan kan waktu di penjelasan integralnya Pak kurang jelas tadi nggak. Oh, integral. Oke, kita lihat yang integral ya. Integral. 3T pangkat 2. Kalau diintegralinnya terhadap T, berarti pangkat si T-nya pangkatnya harus ditambah 1. Kemudian hasil pangkatnya menjadi penyebut. Ya kan? Berarti ini kan 3T 2 tambah 1 berapa? 3 kan? 3. Berarti 3T pangkat 3 per 3 gitu kan. 3-nya kan dicoret. Jadi T pangkat 3. Benar? Bisa? 3. Gitu ya. Kemudian yang ini 5T. Kan kalau nggak ada T-nya artinya T pangkat 1. Ya kan? Kalau nggak ada pangkatnya sorry. T saja. Berarti 5T 1 tambah 1. 2 kan? Pangkatnya 2. Turun ke bawah. Jadi 5 per 2. Ini kenapa nggak ada per 3-nya Pak? Karena kan sini udah ada 3. 3 per 3 adalah 1. Makanya nggak ditulis. 1. Ini 10. Nggak ada T-nya. Berarti tinggal kasih T. Min 10T. Ini min 10 dari depan. Saya tulis di belakang. Tuh, biar pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Gitu Ham sama Cynthia. Ngerti? Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih. Oke. Nggak ada. Lanjut ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Dua soalnya kalian coba kerjakan sendiri ya. Kan masih ada soal nomor 7 sama nomor 8.
itu sebagai tugas ya. Oke? Itu nanti sudah dimanakan Pak? Dikumpulkan di Google Classroom. Kan tadi kalian absen. Oh, ada yang nggak bisa absen ya. Pak, yang nomor 6 tadi. Absennya udah di-list di grup. Kenapa? Satu-satu tadi kenapa yang Yang nomor 6 tadi belum Pak. Oh, nomor 6 belum. Nanti Ya, Pak. kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Bisa nggak? Nanti saya buat Matiin kamera Pak, nggak jelas. Ya, silakan matikan. Di mana? Ngumpulinya di Google Classroom. Nomor 7 dan nomor 8. Tugas. Oke? Berupa apa, Pak? Dalam bentuk PDF. Kalian nanti kan kalian kerjakan di buku kan? Tulis, terus kalian foto. Fotonya kalau misalkan ini nyebutin merek nggak apa-apa lah ya. Fotonya dalam bentuk PDF gitu. Kalau saya sih biasanya pakai cam scanner, jadi langsung PDF. Kalau kalian mau foto biasa nggak apa-apa, nanti kalian convert ke dalam bentuk PDF. Gitu. Oke, bisa? Salah, cuma 2 nomor doang. Insya Allah. Iya. Bisa. Insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan atau Dicoba, mau Pak. didiskusikan nanti untuk link pengumpulannya saya buat dan saya share di grup ya, atau saya langsung taruh di Classroom aja. Ada yang ingin ditanyakan? Itu pengumpulan. Oh, YouTube. YouTube-nya Pengumpulan paling lambat kapan, Pak? paling lambat kapan ya? Maunya kapan? Depan selanjutnya. Kamis depan, Pak. Kamis depan. Minggu depan, Pak. Iya, Pak. Ya udah. Pertemuan berikutnya, Pak. Sebelum mulai pelajaran ya. Sebelum mulai pelajaran kita kumpulkan. Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Jam 12 siang apa ya? Ya oke, jam 12. Pokoknya ketika udah mulai. 1 jam sebelum mulai. Iya oke lah, jam 12. Oke, ada yang mau tanya lagi? Channel YouTube-nya nanti saya kasih di grup ya. Saya upload dulu. Oke, iya di grup aja. Subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Ya Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup? Cukup Pak. Cukup ya. Yang Cukup. belum masuk grup, silakan dibantu temannya buat masuk grup ya. Ini masih harusnya berapa orang tadi? 35 ya? Udah 38 ding. Ya masih udah banyak lah. Kayaknya udah masuk semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, biar terima kasih slide-nya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Taruh. Sebelum diakhiri, saya mau bukti dulu. Saya mau screenshot dulu. Sebentar ya. Ini gimana nih akhirin? Tunggu, Pak. Hidupin kamera dulu, Pak. Kalian nyalain kamera dulu lah. Saya mau screenshot biar yang ganteng-ganteng cakepnya kelihatan. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Oh, masih ada yang nanya. Silakan. Tadi Google Meet-nya tiba-tiba keluar deadline pengumpulan tugas terakhir kapan, Pak? Minggu depan jam 12. Kamis. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kameranya nyalain sebentar ya, Aziza. Aziza. Oh ya Pak, siap. Nyalain dulu bentar. Kita Siap, mau Pak. foto dulu. Gaya yang paling cakep. Siap? Wah Pak. Ya. Jadi cakep ini Pak, udah jelas. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup? Enggak Pak, tidak. Tidak. Baik. Ya. Baik. Cukup ya. Baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa nanti minggu depan kita ketemu lagi jam 1. Nanti soal untuk minggu depan saya kasih di Google Classroom. Harapannya kalian sudah membaca soal itu dulu ya. Jadi nanti kita ngebahas nyambung gitu. Saya sangat berharap kalian motivasi untuk belajarnya tinggi dan mudah-mudahan kelas kita jadi A semua. Amin.
fisikanya. Amin. Amin. Siap. Amin Pak, amin. Ya, saya rasa easy lah ini. Amin. Ya. Mudah-mudahan bisa. Karena kan ini yang tadi saya dapat. Apa yang kalian lakukan itu yang kalian dapatkan lah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Yo, sore ya, udah sore ya. Yo, terima kasih. Siang Pak. Iya, siang boleh, sore boleh ya. Sore Pak.